Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Jadi kali ini kita akan membahas tentang materi. Yang pertama itu kejadian-kejadian luar biasa mengiringi kelahiran Nabi. Kemudian sejarah singkat kehidupan Nabi. Yang ketiga silsilah dan peristiwa kerasulan Nabi. Yang keempat ibrah peristiwa kerasulan Nabi. Ya. Jadi yang harus kalian ketahui itu adalah secara garis besar itu tentang kelahiran nabinya. Ya, mungkin lanjut ke materinya. Jadi kejadian-kejadian luar biasa mengiringi kelahiran Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Ya. Kejadian-kejadian apa aja yang mengiringi kelahiran Nabi? Jadi yang pertama itu ada hancurnya pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, kemudian keluarnya cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad. Yang ketiga, padamnya api abadi kaum Majusi yang telah menyala selama 1000 tahun. Nah, jadi kaum Majusi ini mempunyai api abadi yang telah menyala selama 1000 tahun dan padam karena peristiwa kelahiran Nabi. Kemudian ada runtuhnya 14 balkon istana kerajaan Kisra. Ya, begitu. Kemudian sejarah singkat ini mengenai kehidupan Nabi. Jadi pada masa kanak-kanak, saat masih bayi disusui oleh Suaibah, budak perempuan Abu Lahab, kemudian disusui oleh Halimah As-Saidah dari Bani Sa'ad. Jadi Nabi itu punya ibu susuan. Ya, sebut gitu karena yang menyusui tapi bukan ibu kandungnya. Kemudian terbelahnya dada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril dan Mikail pada saat Nabi berusia 5 tahun. Nah, kemudian pada masa kanak-kanak ini juga wafatnya kakek Nabi Abdul Muthalib ketika Nabi ini baru berusia 8 tahun. Kemudian di masa remaja dan dewasa. Jadi kehidupan Nabi pada saat masa remaja ini, yang pertama melakukan perdagangan pertama kali dengan pamannya, yaitu Abu Thalib ke Syria. Nah, kemudian selain berdagang juga mengembala kambing. Kemudian Nabi menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Ya, jadi Nabi ini suka berdagang. Jadi kalau kalian mau kaya, kalian harus berdagang. Mungkin seperti itu. Dan harus bekerja keras juga kalian ini. Apalagi masih muda. Begitu. Ya, kemudian silsilah Nabi Muhammad. Ya, terdapat 3 klasifikasi dalam silsilah Nabi. Di antaranya yang pertama, silsilah Nabi yang berhenti pada Adnan dengan jumlah 21 turunan dari atas Adnan. Nah, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdul Manaf bin Kushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar dan bin Adnan. Kemudian yang kedua ada silsilah Nabi yang berhenti pada Nabi Ibrahim dengan jumlah 41 turunan dari atas Nabi Ibrahim. Jadi Adnan bin Al-Hamaisah bin Salaman bin As bin Buz bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Ashid bin Hazzah bin Bildas bin Yadoh bin Tabih bin Jahim bin Nahish bin Maki bin Id bin Abqar bin Ubaid bin Addi'ah bin Hamdan bin Shanbar bin Yastrib
bin Yahzan bin Yalhan bin Arawi bin Hisham bin Aisyar bin Afnat bin Ayham bin Muqashir bin Mahiz bin Zarih bin Sumai bin Mizi bin Uda bin Uram bin Qoidir bin Ismail bin Ibrahim. Nah, kemudian yang ketiga, silsilah nabi yang berhenti pada Nabi Adam dengan jumlah 20 turunan yang terurut dari atas. Yang pertama, Ibrahim bin Torih bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Falah bin Abir bin Salah bin Arfah bin Syad bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutawasyi bin Ahnuk bin Mahlil bin Koinan bin Anusyah bin Syid bin Adam. Nah, jadi kenapa kok runtutan apa begini, runtutan turunan itu harus kita ketahui. Ya, jadi agar kita tahulah nasab-nasab kita itu dari mana aja. Kakek-kakek, dari kakek-kakek kita itu nasabnya bagaimana. Nah, itu penting sih, apalagi kalau kita belajar. Lah, kalau kita belajar itu harus runtut nasabnya. Jadi kita ini berguru dari siapa aja. Lah, guru kita ini gurunya siapa. Biar nasab kita itu jelas ilmunya. Ilmu turunnya ilmu itu jelas. Nah, kemudian ada peristiwa kerasulan Nabi. Nah, jadi Nabi Muhammad adalah keturunan Bani Hashim. Beliau memiliki tugas membantu menyediakan air bagi orang yang datang ke Ka'bah untuk memuja berhala. Walaupun demikian, ia tidak pernah mengikuti upacara pemujaan itu. Ia merasa risih terhadap kaumnya yang menyembah berhala. Oleh karena itu, menjelang usia 40 tahun, ia sering bertafakur, mengasihkan diri, merenung dengan sungguh-sungguh. Nabi Muhammad bertafakur untuk memberikan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi menyembah berhala. Nah, tempat yang digunakan Nabi untuk bertafakur adalah Gua Hiro. Di saat itulah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama kali melalui malaikat Jibril. Ya, wahyu pertama kali itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Gitu. Kemudian ada ibrah peristiwa kerasulan Nabi. Yang pertama itu mengajak manusia untuk menyembah Allah. Kemudian membangun moral masyarakat yang lebih baik, dan kemudian ada membawa manusia pada agama yang sempurna. Jadi Nabi Muhammad merupakan nabi akhir zaman yang membawa dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ya, mungkin begitulah. Ya, jadi habis ini dibagi kelompok, kemudian dari setiap kelompok itu membuat pertanyaan, kemudian disampaikan kepada kelompok lainnya untuk dijawab. Ya, mungkin begitulah. Premium. Ya, mungkin apa yang bisa kita dapat dari sejarah kelahiran Nabi Muhammad hingga peristiwa kerasulannya ini bisa kita ambil hikmahnya. Ya, mungkin kita bisa menirulah bagaimana Nabi Muhammad ini dalam perjuangan Nabi ini untuk menyiarkan agama Islam ini dalam kehidupan kita bisa diterapkan, seperti ketekunannya, kerja kerasnya, kesabarannya, itu bisa kita contoh. Ya, mungkin cukup sekian. Ya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.